Dua kali dipanggil sebagai saksi, dua kali pula Andre Yunus tidak hadir. Ya, ia dan tim kuasa hukumnya meminta sidang kasus penyiraman air keras yang melibatkan anggota BAIS TNI dipindah ke pengadilan umum. Apa bisa? Kita bahas dalam Kopi Pagi. Untuk kedua kalinya, sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras tidak dihadiri oleh korban yang dipanggil sebagai saksi. Terakhir, Andre Yunus tidak mau ataupun menolak untuk hadir karena tidak ingin kasusnya dipersidangkan di dalam pengadilan negeri militer. Lalu apakah permohonan Andre Yunus ini dapat dikabulkan? Kita bahas dalam Kopi Pagi bersama saya, Agi Kurniasandi. Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus sudah berjalan 3 kali. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta sama sekali tidak pernah dihadiri korban, meskipun Andre Yunus sudah dipanggil 2 kali sebagai saksi. Andre beralasan masih dalam masa pemulihan dan menolak kasusnya disidangkan di Pengadilan Militer. Sedangkan sejak awal persidangan 29 April 2026 hingga terakhir minggu lalu 13 Mei, 4 terdakwa penyiram air keras ke Andre Yunus selalu hadir. Mereka sudah memberikan keterangan terkait alasan menyiram air keras ke Andre Yunus. Tertutup Bapak Ibu. Salah satu terdakwa Kapten Nandala berdalih emosinya tersulut oleh aksi interupsi Andre Yunus dalam rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Saya ikut ya kan, berjiwa kosra untuk ya sama-sama melaksanakan biar Andre Yunus kapok gitu. Hakim Ketua Pengadilan Militer Jakarta berharap Andre hadir. Selain menjamin proses hukum yang adil, urgensi kehadiran akan membuka fakta baru. Apakah saudara AY itu ada teror atau ada hal yang mencurigakan sebelum kejadian itu? Apakah ada yang pernah mengancam? Apakah ada yang mengawasi dia? Apakah sebelum kejadian itu ada yang membuntuti dia? Nah itu kan tidak bisa kita jawab. Kuasa hukum Andre Yunus yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD menegaskan perkara penyiraman air keras terhadap warga sipil merupakan tindak pidana umum yang seharusnya diperiksa di pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Lalu tuntutan Andre dan tim kuasa hukumnya yang ingin sidang dipindah ke pengadilan umum, apakah dapat terwujud? Sudah jelas kan ketentuannya menurut Undang-Undang TNI kalau tindak pidananya tidak berkaitan dengan militer atau hanya merupakan perbuatan yang secara umum, maka dia harusnya diadili di peradilan umum. Nah itu sebenarnya tidak perlu tafsir lagi, tidak perlu aturan peralihan lagi gitu loh. Lantas apa dampaknya jika pihak Andre Yunus tetap ngotot tidak hadir bersidang sebagai saksi? Nah kalau Andre Yunus sendiri tidak mau atau tidak menganggap bahwa peradilan itu sah, maka dia tidak datang, ya itu haknya dia. Kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus terjadi 12 Maret lalu di kawasan Salemba, Jakarta, mendapat perhatian luas. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait penuntasan kasus ini? Kalau menurut saya sih kurang setuju ya, karena kan dia anggota militer ya, kecuali kalau misalkan masyarakat sipil sih nggak masalah. Ini sih pengadilan umum ya, karena berat sebelah kalau di pengadilan militer. Perkara ini kemudian dipercepat perkaranya, dialihkan ke peradilan militer, dan hanya kemudian dilokalisir hanya pelaku lapangan 4 saja. Itu pun tidak sesuai dengan temuan kami yang menemukan bahwa pelaku lapangan 16 orang. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Agi Kurniasandi, pamit dan sampai jumpa.